Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Lutfia Persalingkan dari Tiga Gizi Kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa adalah alat yang sistematik untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang dapat disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Nah, bahasa itu pastinya punya ciri-ciri dong. Nah, apa sih ciri-ciri bahasa itu sendiri? Jadi, bahasa mempunyai 10 ciri-ciri. Yang pertama ialah bahasa sebagai sistem-sistem, yang kedua bahasa sebagai lambang, yang ketiga bahasa sebagai bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang kelima, bahasa sebagai arbiter. Yang keenam, bahasa itu produktif. Yang ketujuh, bahasa itu manusiawi. Yang kedelapan, bahasa itu dinamis. Yang kesembilan, bahasa itu universal. Dan yang terakhir, bahasa itu ialah konvensional. Nah, dari ke-10 ciri-ciri bahasa, pastinya mengandung pengertian sendiri-sendiri kan? Apa sih pengertian dari 10 ciri-ciri bahasa itu? Nah, akan dijelaskan melalui slide yang berikutnya, yaitu yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem itu adalah bahasa yang terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contohnya itu, dalam bahasa Inggris, White House bila diterjemah ke dalam bahasa Indonesia adalah rumah putih, bukan putih rumah. Secara harfiah itu benar, tetapi secara sistem kebahasaan terjemahan tersebut salah. Yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang ialah lambang-lambang bahasa yang diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan seperti kata atau gabungan kata. Nah, contohnya itu ialah alfabet atau abjad yang dimulai dari lambang A, B, C, D sampai dengan Z. Sedangkan di Korea, lambang bahasa dikenal sebagai Hangul. Di Jepang, lambang bahasa disebut sebagai hiragana, katakana, kanji, dan romanji. Nah, di India sendiri itu beda lagi. Di India, lambang bahasa berupa Dewa Nagari atau Sanskerta. Nah, untuk di negara Cina, lambang bahasa itu disebut sebagai kanji. Dan untuk Timur Tengah, lambang bahasa itu hijaiyah. Dan pasti banyak lagi contoh-contoh dari negara lain. Nah, yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa pada bunyi adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna tertentu. Apa sih contoh bahasa sebagai bunyi? Nah, dalam bahasa Indonesia, lambang I itu artinya ada kecuali dipanjangkan menjadi I, memiliki arti menjijikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, lambang I atau lambang I artinya saya. Dalam bahasa Mandarin, I artinya cinta. Maksudnya, beda pengucapan dalam negara itu mengandung perbedaan arti. Yang keempat, itu ada bahasa itu bermakna. Suatu bahasa harus mempunyai makna tersendiri. Dalam bahasa Indonesia, baik lambang maupun bunyi, bahasa dapat menentukan makna sendiri. Nah, suatu bahasa harus mempunyai makna sendiri nih. Contohnya itu ialah I. Di dalam bahasa Indonesia tentunya I. I itu tidak ada makna. I jika sendiri itu tidak ada makna, namun jika i itu kebanyakan itu mengandung makna menjijikan jika kita mengucapkannya. Yang kelima, bahasa itu arbiter. Apa sih bahasa itu arbiter? Arbiter adalah sembarangan, sewenang-wenang, mana suka, atau berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud dalam lambang itu sendiri. Contohnya, ember dalam konsep bahasa Indonesia artinya wadah untuk menampung air. Meriang itu artinya sedangkan, tetapi di dalam arbiter itu merindukan kasih sayang. Atau nih, kayak di dalam tulisan S7 artinya mungkin adalah S-nya ada 7 buah atau benda yang mewakili S ada 7. Tetapi secara arbitrer S7 adalah setuju. Yang keenam, bahasa itu konvensional.
Bahasa itu konvensional adalah bahasa yang sudah ditetapkan tersendiri baik sistem, lambang, bunyi, dan makna bahasa tersebut oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa tertentu. Contohnya nih, semua masyarakat Jawa menyebut pipis dengan makna buang air kecil, kuda adalah jahanan, pintu adalah lawang. Namun, hal tersebut berbeda bagi masyarakat Sumatera, seperti menyebut pipis yang bermakna makanan yang terbuat dari ketan, pisang dan kelapa parut yang dibungkus dengan daun pisang. Menyebut kuda dengan sebutan kuda atau pada daerah tertentu kudo, bermakna berapa. Sebutan untuk pintu pada daerah tertentu pintu. Ada juga yang menyebut dengan sebutan lawang. Tetapi ada juga pada daerah tertentu sebutan lawang atau lawangan. Namun maknanya bukan pintu, tetapi gila. Nah, yang ketujuh itu ada bahasa itu produktif. Maksud dari bahasa itu produktif adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan yang bahasa yang jumlahnya tak terbatas. Contohnya kayak galau, alay, lebay. Yang kedelapan, ada bahasa itu universal. Bahasa yang dimaksud universal adalah ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Karena bahasa itu berupa ujaran. Maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang mempunyai bunyi yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya itu sendiri ialah secara universal dalam berbagai bahasa kata terima kasih adalah dalam bahasa Inggris adalah thank you, dalam bahasa Jepang arigato, dalam bahasa Cina saisi, dalam bahasa India sukriya, dalam bahasa Arab syukron, dalam bahasa Korea ada gubawo atau kamsahamnida. Nah, maksud dari bahasa secara universal ialah bahasa itu dari satu negara ke negara lain itu berbeda-beda tetapi mengandung arti yang sama. Yang kesembilan, bahasa itu dinamis. Bahasa itu bersifat dinamis karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka bahasa itu juga ikut berubah menjadi tidak tetap dan menjadi tidak statistik. Nah, contoh dari bahasa itu dinamis sendiri adalah download dan upload berupa menjadi unduh dan unggah. Nah, yang terakhir ada bahasa itu manusiawi. Maksudnya adalah alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi. Dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Jadi binatang ataupun tumbuhan nggak ngerti nih bahasa manusia, begitupun juga bahasa manusia nggak dimengerti oleh hewan. Contohnya nih, uh, bahasa manusia itu adalah bahasa yang dapat dipelajari dari berbagai kelompok maupun golongan masyarakat manapun tidak terbatas pada tempat dan waktu. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia karena penggunaan bahasa bukan hanya sebatas secara lisan maupun tulisan, tetapi juga penggunaan gestur atau bahasa tubuh. Nah, itu tadi ke-10 pengertian dari ciri-ciri bahasa beserta contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari bahasa. Pastinya bahasa itu mempunyai fungsi. Fungsi dari bahasa itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang ketiga, sebagai alat kontrol sosial. Dan terakhir, itu sebagai alat untuk menyatakan identitas diri. Apa sih fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi? Apa sih fungsi bahasa itu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial? Apa sih fungsi bahasa itu sebagai alat kontrol sosial? Dan apa juga sih fungsi bahasa itu sebagai alat untuk menyatakan identitas diri? Nah, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ialah bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi. Apa sih fungsi bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi itu sendiri?
Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang yang dihormati atau orang tua. Yang selanjutnya, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Ia mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, dan mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Yang terakhir adalah fungsi bahasa sebagai alat menyatakan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Yang selanjutnya akan kita bahas ialah sejarah bahasa Indonesia. Gimana sih sejarah bahasa Indonesia itu sendiri? Tentunya bahasa Indonesia itu mempunyai sejarah. Sejarah bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual terutama trilingual teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda, yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan penutur bahasa yang besar seantero negeri, beserta dengan diasporasi yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan atau dituturkan di seluruh dunia. Dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain seperti Timor Leste. Nah, dasar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial akan berbagai proses pembekuan sejak awal abad ke-20. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuntunnya. Kenapa? Karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu mereka. Istilah dan kuat bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bentuk baku yang digunakan dalam situasi resmi. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan diagnosis dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan ragam sehari-hari dan mencampur adukan dengan dialog Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Nah, dari sejarah bahasa Indonesia tadi, tentunya pasti banyak orang yang bertanya-tanya, kapan sih bahasa Indonesia itu sendiri lahir? Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan mereka. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan bahasa di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7.
Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan bukit Bahanakua tahun 683 Masehi di Palembang. Talung Tua Bahunaka tahun 684 Masehi, Kata Kapur Bahunaka tahun 686 Masehi, dan Karana Bahahid Bahangka tahun 680 Masehi. Itu ditemukan di Jambi. Perkembangan bahasa Melayu itu sendiri di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, di antara sejarah bahasa Indonesia tadi, pastinya nih, bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai perkembangan. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Apa sih perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Emang ada? Ada dong. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu sendiri ada 6, yaitu ejaan Van of Wijes, ejaan pembaruan, ejaan Republik, ejaan Melindo, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Apa sih ejaan Van Ophuijsen? Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Hoogensen yang dibantu oleh Nawawi, Sultan Malmoe, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen ini resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftonan sebagai mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis hurufnya sebagai seperti dalam soibahing. Nah, ejaan Republik. Apa sih ejaan Republik ini? Waktu itu. Nah, selanjutnya ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan pada tahun 1947 pada tanggal 19 Maret, menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Soeandi. Ciri-ciri dari ejaan Republik ialah huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Elvianus Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Namun, ejaan ini nggak pernah dilaksanakan. Yang selanjutnya ada ejaan Melindo. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya diurutkanlah peresmian ejaan ini. Yang selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan. Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru untuk menggantikan ejaan Melindo. Kemudian diresmikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu didasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, yang selanjutnya ada ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau yang kita singkat sebagai EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini mengganti ejaan yang disempurnakan. Tidak terdapat banyak perbedaan antara EYD dan EBI. Pada EBI, terdapat penambahan satu huruf diftong, yaitu huruf E, sehingga huruf diftona dalam bahasa Indonesia menjadi 4 huruf, yakni I, A, AU, dan OU. Selain itu, terdapat juga penambahan aturan pada penggunaan huruf tebal dan huruf kapital. Nah,
Pastinya bahasa Indonesia itu udah mempunyai kedudukan resmi nih. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam IKA ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan bunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bab 15, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bangsa negara ialah bahasa Indonesia. Dari kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah, bahasa negara atau bahasa resmi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hakikat bahasa. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Saya Lutfia Pusaralingkan, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.